Menyapa Anda memulai dengan sebuah pertanyaan. Beberapa sebenarnya pertanyaannya. Apakah Anda punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi yang nilai-nilainya belum terkendali? Pemirsa, di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat, kami memberikan solusinya untuk Anda. Sekaligus, saya Coki Sitohang mengundang Anda untuk mengirimkan cerita riwayat kesehatan Anda kepada kami, supaya Anda tahu kemana harus mengadu dan kepada siapa Anda harus berbagi kepada masyarakat Indonesia. Jangan malu, jangan sungkan. Pemirsa, hari ini kami mengundang seorang bapak yang juga ingin berbagi mengenai masalah kesehatannya dan berharap solusi dari para praktisi kesehatan. Juga apa yang akan beliau tabur akan menjadi benih yang baik di tanah yang subur untuk kita semua. Dan salam sehat untuk dua praktisi kesehatan, Bang Paidon Lumban Toruan dan Mbak Elita Margareta. Hai semuanya. Halo. Sehat semua. Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa kita ada di sini, dan apa yang kita percayai dan kita mau bagikan sama pemirsa, kita bagikan hari ini. Saya mendoakan semoga semua pemirsa Go Healthy di rumah dalam keadaan sehat semua. Amin, amin, amin. Ada di sini juga seorang narasumber yang sudah duduk manis, siap untuk berbagi cerita. Pak Hari, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin kita semua sama-sama menyimak pernyataan-pernyataan yang muncul kadang-kadang jadi blunder, apakah ini benar atau tidak, tentunya dalam benar atau salah. Kelebihan sel darah merah meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Menurut pengetahuan awamnya, saya tahu Pak Hari bukan seorang praktisi kesehatan, tapi menurutmu pernyataan ini benar atau salah? Benar. Alasannya? Ya karena saya mengalami ya. Iya. Jadi pernyataannya Bapak Hari tepat, jawabannya itu benar pemirsa. Yes. Jadi kelebihan sel darah merah itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Kelebihan sel darah merah itu bisa karena apa aja? Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama karena dehidrasi. Lalu yang kedua, orang yang tinggal di dataran tinggi juga bisa kelebihan sel darah merah. Lalu yang ketiga, orang yang merokok juga bisa mengalami kelebihan sel darah merah. Atau kondisi-kondisi medis tertentu seperti polisitemia vera atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, kondisi ini menyebabkan produksi sel darah merah itu lebih banyak sehingga viskositas darah menjadi lebih tinggi dan darah menjadi lebih kental. Ketika darah menjadi lebih kental, resiko penyumbatan akan menjadi lebih tinggi. Nah, yang terjadi pada pembuluh darah jantung, apabila terjadi penyumbatan, maka terjadi resiko penyakit jantung koroner. Wow. Jadi jawabannya tepat ya, Pak? Jadi pemirsa, pernyataan yang bilang kelebihan sel darah merah meningkatkan risiko penyakit jantung koroner adalah pernyataan yang benar. Bapak benar. Satu lagi Pak, nah ini dia. Vertigo akan muncul di usia 50-an. Pak Heri? Benar. Saya pada waktu itu usianya sudah masuk di situ. 50 tahun. Ya, jadi vertigo itu nggak selalu muncul di umur 50-an, Pak. Bisa pada usia yang lebih muda. Jadi pernyataan Bapak salah. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa vertigo akan muncul di usia 50-an, itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Sekarang kita dengar dulu cerita dari Pak Hari. Apa sih masalah beliau? Hari Prasetyo. Dalam beberapa tahun terakhir, ia sudah mengalami sejumlah masalah kesehatan. Masalahnya bermula pada 2014 lalu. Di saat sedang bekerja, tiba-tiba Hari mengalami vertigo. Bahkan kondisi ini terjadi sebanyak 2 kali dalam seminggu. Awalnya, Hari merasa kebingungan mengapa hal ini bisa terjadi. Tetapi ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata Hari memiliki kadar HB yang tinggi dan polisitemia vera. Polisitemia vera merupakan kondisi kelainan pada darah yang menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Salah satu dampaknya, darah menjadi lebih mudah kental. Selain itu, pada 2016, Hari tiba-tiba sering merasakan nyeri dada dan ia didiagnosa mengalami penyakit jantung karena ada banyak penyumbatan di pembuluh darahnya. Kini Hari sudah dipasangi ring jantung sebanyak 2 buah. Ia pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik dan tidak semakin berat. Pak Hari, apa rasanya sudah dipasangi 2 ring di jantung? Jauh lebih baik. Nah, sekarang Bapak merasa jauh lebih fit atau masih ada kendala-kendala tertentu yang muncul? Jauh lebih nyaman. Beda banget. Oke.
Ya, dan lebih pede saya. Karena yang dilakukan oleh dokter dalam hal ini sudah benar. Dan pemasangan ring ini adalah solusi bagi beliau pemirsa. Karena sebelumnya sudah mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tolong ceritakan bagian itu Pak. Jantung itu silent killer. Betul. Jadi saya tidak terbayang bahwa saat itu saya tuh serangan jantung. Karena rasanya dari tadi apa istilahnya atas lambung sampai belakang itu cuma rasanya seperti kesetrum kalau sikut kita kepentok. Nggak sampai 5 detik selesai. Siapa yang percaya itu serangan jantung? Di mindset saya gitu. Jantung adalah kita kesakitan begini. Ini enggak sama sekali. Bahkan saya pernah lihat kan orang sampai dipapah ya. Ini enggak sama sekali. Iya. Oh, pantes aja dibilang silent killer. Tidak di rentang waktu sebulan. Tiba-tiba begitu lagi. Tapi awalnya Bapak nggak tahu itu Enggak. serangan jantung? Nggak tahu. Saya share ke istri saya kok begini, kenapa? Istri saya bilang, loh kok yang kamu alami seperti yang saya lihat pada saat ada pemaparan ya? Coba deh ke dokter. Periksa. Sebelumnya nggak pernah diperiksa tuh Pak? nggak pernah. Ya beneran jantung Pak. Taunya gimana? Ya ke dokter jantung. Dan bener. Bener ada? Penyumbatan. 100% sama 80. Di gambar itu hitam. Nggak ada aliran darah ya? Ya, setelah pemasangan yang alhamdulillah berhasil 100%, di belakangnya ternyata ada yang 40. Pak Hari tahu apa penyebabnya sehingga Bapak bisa mengalami penyumbatan seperti itu? Saya belakangnya sudah tahu dokter jantungnya ya. Saya ada pengentalan darah. Ngerokok 30 tahun yang lalu. Coret. Makan daging-dagingan nggak begitu doyan. Bapak sadar Bapak memiliki hipertensi saat itu? Tidak. Belum. Tapi tahu akhirnya Saya setelah tidak diperiksa. punya hipertensi. Oh. Normal saya orang-orang 120-80, saya waktu itu ya 110-70, itu punya saya. Oke. Pemirsa kita bandingkan dulu sebelum kami memulai syuting ini, kami seperti luar biasanya melakukan pemeriksaan medis secara standar kepada narasumber kami. Dan ini adalah buktinya, 144/71, bawahnya sih bagus ya Bang ya? Dulu 110/70, Iya. berarti sebetulnya udah naik 30 poin. Bang Coki. Itu Jadi lompatan. kalau 120 kan batas atasnya kan 140. Iya. Ya kan? Berarti lewat dari 140 itu sudah masuk hipertensi. Jadi Pak Hari sekarang sebetulnya sedang dalam kondisi hipertensi untuk tensi dia yang standar dulu waktu masih muda. Ditambah mungkin tadi ada pengentalan darah akibat dari polisitemia vera yang sudah lama ya Pak ya. Polisitemia vera itu adalah kondisi di mana sumsum tulangnya memproduksi lebih banyak sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Dan itu kalau bertahun-tahun dibiarkan, proses penyumbatannya terjadi. Apa solusi terbaik Bang untuk saat ini bagi Pak Hari yang datang tentu dengan harapan supaya meskipun beliau ini sudah dipasangi 2 ring, tapi menjalani kehidupan berkualitas dan kesehatan optimal kan sebenarnya cita-cita semua orang, Pak. Pertama memang harus rutin untuk melanjutkan konsultasi dengan dokter ya Pak. Apalagi Bapak sudah punya ada riwayat polisitemia vera, mungkin saran dari dokter Pak mungkin disuruh donor darah rutin ya Pak ya. Atau flebotomi mungkin, darahnya dikeluarin. Supaya mengurangi resiko penggumpalan darah. Kedua, kalau ada masalah dengan misalnya ada kolesterol, hipertensi, gula darah, ini pengobatannya harus rutin sambil mengubah pola hidup. Iya. Nah, olahraga itu juga penting. Istirahat yang cukup, pola hidup yang sehat, dan setelah ini semua dikerjakan, saya masih boleh sarankan Bapak menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini teknologi yang didesain untuk membantu kesehatan pembuluh darah, sehingga dia bisa membantu mengurangi tekanan darah. Itu yang pertama. Kedua, teknologi laser itu membantu mengurai penggumpalan. Mungkin Bapak makanya belum terlalu sempurna ya. Jadi kondisi penggumpalan darah itu masih ada karena mungkin Bapak masih ketemu gula, ketemu goreng tepung, makanan olahan. Sehingga darah yang sudah banyak bisa lebih mudah lengket. Kita upayakan menghindari itu. Makan buah 3 kali sehari wajib. Nah, teknologi laser ini nanti membantu mengurai penggumpalan darah. Sehingga peluang untuk terjadinya kelanjutan dari penyumbatan pembuluh darah itu bisa kita kurangi atau bahkan kita hentikan. Jadi pemirsa yang memiliki keluhan serupa seperti Pak Hari, lakukan pola hidup sehat, konsumsi obat-obatan dokter secara rutin, dan jangan lupa lakukan medical check up rutin. Dan kendalikan juga bantu dengan teknologi, yaitu teknologi laser. Teknologi laser bisa membantu tubuh memproduksi nitric oxide, membantu tensi itu terkendali. Nah, sehingga ketika tensi terkendali, otomatis aliran darah dan nutrisi dan oksigen juga tersampaikan menjadi
menjadi lebih baik. Sehingga pada kasus Pak Hari, serangan jantung juga bisa dicegah terjadinya berulang. Inilah saatnya Anda mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat, serta mengendalikan tensi Anda ke angka normal. Cegah komplikasinya dari sekarang sebelum terlambat dan kemudian Anda menyesal. Saya mengajak Anda untuk menggunakan alat kesehatan Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate untuk bantu atasi hipertensi, cegah komplikasi. Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah dan bantu atasi hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, jaga kesehatan tubuh Anda sebelum terserang komplikasi penyakit. Tentunya dengan menggunakan Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate dari Gogomall. Kami tunggu telepon Anda. Segera, inilah nomor yang tertera di layar. Tim call center kami sudah standby mulai saat ini untuk melayani setiap permintaan Anda. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan layanan konsultasi dari dokter kami ketika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Namun ingatkan diri Anda dan orang yang Anda kasihi bahwa produk Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Kami segera kembali untuk Anda. Penderita serangan jantung yang mendadak harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi selama perjalanan kita menjaganya, usahakan kita tetap menjaga area udara keluarnya seperti bagian hidung, bagian mulut, itu tetap terjaga terbuka. Kemudian juga pastikan bahwa penderita serangan jantung dalam keadaan sadar. Sehingga kita bisa menjaga agar jantungnya tetap baik. Maka dari itu, penting sekali untuk kita menjaga kesehatan jantung kita. Karena jantung adalah pemompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, untuk membantu menjaga kesehatan jantung kita, kita bisa lakukan pola hidup sehat dan dibantu dengan teknologi laser. Karena teknologi laser membantu mencegah terjadinya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi, jangan lupa untuk gunakan teknologi laser untuk membantu menjaga kesehatan jantung kita. Dari setengah jalan cerita Pak Hari yang sudah terungkap dari segmen sebelumnya, pemirsa, kami sepakat bahwa kesehatan itu adalah kemitraan sejati antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Kita dianugerahi sebuah kesehatan, tapi kita perlu mengupayakan supaya kesehatan itu menjadi maksimal, optimal, dan terjaga. Dulu-dulu pola hidupnya seperti apa, Pak? Sehingga menimbulkan penyumbatan di puluhan tahun kemudian. Kebetulan saya dapat ilmu dari almarhumah ibu saya. Ibu saya sampai meninggal tuh nggak ada pantangan. Karena apa? Yang saya konsumsi adalah yang saya perlu, bukan yang saya mau. Harusnya jadi, begitu, Pak. udah ngerem duluan. Itu waktu itu karena masih muda, masih gimana, saya nggak lakukan. Harusnya makan yang kita perlu. Bukannya kita mau. Jadi Bapak nggak pernah merasa ada hal yang salah selama ini? Nggak ada. Dan apakah Bapak menganggap penyumbatan itu adalah hal yang wajar di usia Bapak 55 saat itu? Tidak. Oke Bang, tanggapannya Pak. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat, yang kita pikir nggak apa-apa, ternyata potensi masalah. Atau terlewat. Terlewat, iya gitu. Ya mungkin ada yang mau di-sharing, Mbak Edita. Jadi tubuh kita itu penuh dengan pembuluh darah. Nah, ketika kondisi darah dan pembuluh darah kita tidak baik, tentunya dapat beresiko terjadinya penyumbatan. Pada kondisi Pak Hari, ada kondisi polycythemia vera, kondisi di mana sel darah merah itu produksinya lebih banyak. Sehingga kalau produksi lebih banyak, viskositas meningkat, kekentalan darah juga meningkat. Sehingga beresiko terjadinya penyumbatan. Semakin kecil pembuluh darah, semakin tinggi resiko penyumbatan. Jadi penting sekali ya pemirsa untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Bagaimana caranya? Yang pertama tentunya pola hidup sehat ya. Makanan yang bersantan, gorengan, lemak jenuh, lemak trans fat kurangin. Lalu olahraga juga 30 hingga 45 menit. Lakukan intensitas ringan hingga sedang. Dan konsumsi obat dokter yang memang sudah disarankan. Jangan sampai dihentikan sendiri. Dan jaga dan lengkapi juga dengan menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser itu membantunya bagaimana? Teknologi laser membantu tubuh kita memproduksi nitric oxide sehingga pembuluh darah yang tadinya menyempit dibantu dibukakan sehingga aliran darah, nutrisi dan oksigen tersampaikan ke organ dengan baik.
Menambahkan apa yang disampaikan sama Mbak Elita, ini yang terjadi di alamin Pak Hari itu adalah masalah di jantungnya. Nah ini secara umum yang namanya arteri koroner yang besarnya itu ada yang di sebelah kiri, ini di sini, ada yang sebelah kanan. Nah yang tersumbat ini mungkin di kiri tadi disampaikan pada kami. Iya. Nah dari sini kalau ada sumbatan satu bisa aja ada sumbatan lain juga di sebelah sininya atau di sininya Bang Coki. Iya Bang. Iya, jadi kalau dibilang tadi ada 100 dan pas dibuka ada 40 di belakangnya, ya mungkin saja karena prosesnya terjadi bersamaan. Dan bukan tidak mungkin di tempat-tempat lain juga ada penyumbatan yang sudah terjadi. Kalau pengobatan dari dokter tidak dipatuhi, apalagi ditambah pola makannya tidak tepat, ini proses penyumbatannya akan berjalan terus. Kenapa? Karena pertama tadi kita lihat sendiri Pak Hari masih punya hipertensi relatif ya, 140 plus. Sementara dulu waktu masih muda tensinya 110-an per 70 ya. Nah, kemudian ada faktor risiko polisitemia vera, di mana polisitemia vera itu artinya sel darah itu diproduksi lebih banyak. Bisa sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Apa dampaknya ketika terjadi pengentalan darah? Nah, seperti ini mungkin bisa dilihat gambarnya pengentalan darah. Darah normal seperti ini, cuman satu-satu, lancar. Nah, tapi kalau menggumpal seperti itu, ini kalau orang penggumpalan yang tanda kutip darahnya normal menggumpal. Bagaimana kalau polisitemia vera? Lebih mudah lagi menggumpalnya, lebih banyak lagi, lebih masif. Ingat loh, pembuluh darah itu kalau menyumbat satu menyumbat semua. Resiko stroke bisa terjadi, resiko serangan gagal ginjal bisa terjadi. Pada laki-laki vitalitas bisa terganggu. Nah, itu sebabnya salah satu yang kita sarankan untuk melengkapi pengobatan dan pola hidup sehat adalah penggunaan teknologi laser. Teknologi ini membantu membuka pembuluh darah dan membantu mengurai penggumpalan darah. Nah, dengan diurai penggumpalannya seperti ini, karena sinarnya berfungsi mengurai penggumpalan darah, ada 3 sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, maka aliran darah lebih lancar. Itu sebabnya jika orang punya masalah dengan pengentalan darah, apapun latar belakangnya, alat teknologi laser ini bisa mendukung proses pengobatan Anda. Dan untuk Anda yang punya faktor risiko penyumbatan darah, termasuk misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sebaiknya Anda sudah mulai memikirkan untuk menggunakan teknologi laser sekarang. Pak, dari tadi kami membahas Mbak El, juga Bang Paidon tentang teknologi laser. Ya, seperti apa alat teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Silakan. Iya pemirsa, jadi ini adalah teknologi laser yang tadi dikatakan oleh Bang Paidon dan juga sudah saya jelaskan. Jadi ini ya Pak, teknologi lasernya digunakan di tangan kiri. Kenapa di tangan kiri? Karena lebih dekat di jantung. Nah, teknologi laser ini membantu pembuluh darah itu menjadi lebih elastis, lebih lentur, sehingga aliran darah pun menjadi lebih baik. Dan ini tidak hanya pada tangan kiri saja, ini efeknya sistemik Pak, ke seluruh tubuh. Selain itu ada juga ekstensi ke hidung, jadi digunakan di hidung. Teknologi laser ini membantu peredaran darah, kualitas darah, pembuluh darah menjadi lebih baik ke daerah otak. Jadi Bapak Hari bisa menggunakan pada kondisi Pak Hari ini menjadi pilihan untuk membantu pencegahan komplikasi. Nah, setuju. Mbak El, terima kasih penjelasannya. Dan untuk menegaskan pesan ini, mari kita dengar cerita dari sebagian masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser untuk mendapatkan manfaat meningkatnya kualitas kesehatan mereka. Ini dia. Waktu itu saya rasakan di sini ada sakit, sehingga saya nggak bisa tidur satu malam. Jalan 50 meter aja udah gemetaran, udah sesak nafas, saya nggak bisa. Setelah di kateter, ternyata ada penyempitan pembuluh darah. Ada 3 titik, 1 90%, yang 2 70%. Pasal ring 1, yang kedua ketiganya nggak bisa karena saya langsung kolaps. Hilang. Tekanan darah normal saya 120 sampai 130 sekitar gitu. Terima kasih teknologi laser. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami, sekaligus jadi kekuatan buat Pak Hari juga. Pak, terkait teknologi laser yang sudah dijelaskan dari Bang Paidon sama Mbak El tadi, masih ada nggak satu tanda tanya Bapak? Saya sih melihat Bapak ada rasa penasaran nih, mau bertanya. Boleh loh? Jadi gini, dengan kita menggunakan teknologi laser tadi, berarti kiat kita untuk menjaga kesehatan itu ya, termasuk juga obat-obatan yang memang tujuannya untuk itu ya, jangan diabaikan kan ya. Betul, karena itu kan seperti kayak gini, ilustrasinya gini. Saya tampar bisa sakit, saya minum obat.
sakit minum obat. Saya tanya sama Bapak, Pak supaya pipi saya nggak sakit, caranya gimana Pak? Jangan ditamparin lagi. Jangan ditampar. Kan logis kan? Oh, iya. Kalau saya bilang gini, kan ada obatnya. Ya supaya nggak sakit ya jangan ditampar. Nah demikian juga badan kita. Supaya nggak sakit, jangan dikasih makanan yang bisa menyebabkan penyakit. Makanya disinilah peran teknologi laser untuk mendukung kita. Dan menariknya alatnya kan portable tuh Bang Coki. Jadi kemana saja kita pergi ya bawalah gitu. Satu cerita riwayat tentang kesehatan Pak Hari kami ulas dengan mengalami kondisi polisitemia vera. Kemudian terkena penyakit jantung, ada sumbatan di pembuluh darah. Sudah dipasang 2 ring di jantungnya. Gula darahnya pernah tinggi di atas 200 pemirsa. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa kami di Go Healthy supaya mereka terhindar dari masalah penyumbatan seperti yang Bapak alami? Bahwa untuk sehat itu kita nggak bisa diem aja, harus melakukan sesuatu. Ya. Nggak ada orang duduk baper atau duduk mager terus sehat. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Sesuatu itu bukan cuma dipikirkan, tapi lakukan. Kapan? Kalau saya bilang kemarin, bukan kalau hari ini agak telat nggak apa-apa, tapi harusnya dari kemarin. Karena kalau saya lakukan dari kemarin, saya nggak akan kayak seperti ini. Pak Hari, izinkan kami, Pak boleh berdiri Pak. Izinkan kami untuk menopang apa yang sedang Bapak upayakan hari ini supaya lebih maksimal. Karena kesalahannya, kelemahannya hanya pada satu. Kualitas darah dan bisa jadi plus satu lagi, yaitu pembuluh darah. Inilah teknologi laser yang kita perbincangkan dari tadi Pak. Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Supaya pola hidup sehat Bapak menjadi sempurna. Wah. Terima kasih kepada Gogo Mall. Ini sangat berarti. Semoga ini bermanfaat untuk hidup yang selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Gogo Mall. Dari program acara Go Healthy. Yes, terima kasih Pak. Pak, nanti kalau sudah dipakai, gantian sama Ibu juga bisa loh Pak. Ya, sehatnya bisa rame-rame sekeluarga dan kami akan menunggu cerita Bapak selanjutnya untuk kami kembali undang di Studio 3. Baik. Ya Pak ya. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jangan sampai darah Anda menjadi kental dan pembuluh darah Anda menyempit atau kaku. Pemirsa, bagi Anda yang punya masalah kesehatan, take action sekarang juga. Gunakan teknologi laser. Alat kesehatan Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Jagalah kesehatan tubuh Anda pemirsa sebelum Anda terserang komplikasi penyakit yang berbahaya. Siapkan Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate dari Gogo Mall. Kami menunggu telepon Anda segera di nomor yang tertera di layar. Kalau nomor ini udah muncul, itu artinya tim call center kami siap untuk melayani permintaan Anda, membimbing Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate. Tapi ingatkan kepada diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi, umumkan bahwa produk Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate dari Gogo Mall. Terima kasih sekali lagi Pak Hari, terima kasih Bang Paidon, Mbak Elita untuk obrolan yang sangat menyenangkan ini. Kami menunggu saran, kritikan, dan masukan dari Anda pemirsa, supaya program Go Healthy ini bisa terus berkembang dan menyajikan program terbaik langsung ke hadapan Anda. Saya Coki Sitohang ucap terima kasih atas perhatian hari ini. Kita ketemu episode berikutnya. Salam sehat.